Ketika seorang anak lahir ke dunia dalam sebuah keluarga, dia memiliki hak untuk bahagia dan dicintai oleh orang tuanya. Akan tetapi pada kenyataannya banyak sekali anak-anak yang tumbuh dengan orang tua yang destruktif, kasar, dan mampu meracuni psikologis anak. Dalam istilah psikologi, orang tua seperti ini sering disebut sebagai toxic parents. Isu tentang toxic parents belakangan ini sedang marak dibicarakan. Apa sebenarnya toxic parents itu dan bagaimana dampaknya bagi perkembangan seorang anak? Selamat datang di channel Analisa Kesehatan dengan saya, Wahyu Sitaningsih. Di channel ini kita akan membahas segala topik kesehatan dan analisanya berdasarkan data yang terpercaya. Jika kalian tertarik dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Belakangan ini, isu terkait toxic parent memang banyak dibicarakan. Tak mengherankan jika mengingat resiko yang bisa diterima anak jika mendapat rasa kasih sayang dari orang tua dalam bentuk yang kurang tepat. Apa toxic parent itu? Toxic parent merupakan sebuah tipe orang tua yang memiliki perilaku yang negatif dengan mengatur anak sesuai dengan kemauannya tanpa menghargai perasaan dan pendapat anak. Istilah toxic parent tidak hanya berlaku untuk orang tua yang memiliki perilaku buruk, seperti melakukan kekerasan fisik atau verbal. Toxic parent juga berlaku untuk orang tua yang melakukan tindakan-tindakan yang bisa meracuni keadaan psikologis anak. Orang tua bisa saja terlihat normal, mereka memenuhi kebutuhan anak, tidak menyakiti fisik, dan menginginkan yang terbaik untuk anak. Akan tetapi, ada beberapa perilaku dari orang tua ini yang justru bisa menjadi racun dalam pribadi anak. Sisi emosional dan pola pikir orang tua dapat membentuk pola asuh orang tua dalam mendidik anak. Hal tersebut memegang peranan penting dan dapat menjadi penyumbang terbesar dari karakter anak di masa depan. Apa penyebab toxic parent? Toxic parent dapat disebabkan oleh dua hal berikut. Yang pertama yaitu pengalaman traumatik. Jika masa kecil orang tua memiliki traumatis, membawa luka akibat pengasuhan yang tidak benar dalam keluarga. Hal tersebut memicu orang tua dapat melukai anak dengan cara yang sama seperti yang dulu dialaminya. Yang kedua yaitu ambisi orang tua. Tanpa disadari, orang tua kerap mengarahkan anak untuk memenuhi ambisi masa muda yang belum tercapai. Memberi motivasi anak agar belajar lebih giat adalah hal yang wajar, namun menekan mereka agar bisa sempurna adalah sesuatu yang berlebihan. Apalagi jika sampai meremehkan kemampuan anak. Anak bisa tertekan dan tumbuh menjadi pribadi yang tidak percaya diri. Meskipun mungkin orang tua akan berdalih semua yang dilakukan karena cinta dan kasih sayang, tapi pola asuh toxic parent tidak lazim dilakukan. Anak akan terluka secara mental dan emosional, sehingga berdampak buruk bagi kesehatan jiwa anak. Apa ciri-ciri toxic parent itu? Yang pertama, yaitu egois dan kurang empati pada anak. Orang tua toksik selalu mengutamakan kebutuhan mereka sendiri dan tidak mempertimbangkan kebutuhan atau perasaan anak. Mereka tidak berpikir tentang bagaimana perilakunya akan berdampak pada anak. Yang kedua yaitu reaktif secara emosional. Orang tua toksik bereaksi berlebihan dan bisa diartikan dramatis atau tidak dapat diprediksi kemarahannya. Lalu yang ketiga adalah suka mengontrol anak. Orang tua toksik memiliki kontrol yang ketat sehingga anak harus melakukan apa yang dikehendaki orang tua tanpa melakukan kompromi dengan anak. Lalu yang keempat adalah kurang menghargai anak. Apapun usaha dan hasil yang dilakukan oleh anak selalu dirasakan kurang. Orang tua toksik sangat jarang memberikan apresiasi pada anak. Yang kelima yaitu menyalahkan dan kritik berlebihan pada anak. Orang tua toksik akan mencari orang lain untuk kegagalan atau kesalahan dalam dinamika keluarga. Yang keenam adalah menuntut secara berlebihan. Tidak ada salahnya anak belajar untuk disiplin, namun orang tua toksik seringkali tidak peduli pada kesanggupan dan kemampuan anak dalam mengerjakannya. Akibatnya, anak akan merasa tertekan
dan kehilangan rasa percaya diri. Bercanda yang merendahkan anak, misalnya memanggil nama dengan julukan yang aneh, menyepelekan apa yang telah dilakukan anak, atau melontarkan humor terkait dengan hal-hal yang ada pada diri anak. Yang ketujuh yaitu mengungkit apa yang telah dilakukan oleh anak, misalnya tentang berapa banyak tenaga dan uang yang telah dikeluarkan orang tua untuk anak. Hal ini akan membuat anak merasa bersalah. Yang terakhir yaitu suka memukul atau membentak anak. Apa efek negatif dari toxic parent? Toxic parent memberikan efek negatif pada anak, yaitu berdampak pada keadaan psikologis anak. Akibatnya, anak merasa terkekang dan ketakutan. Anak tumbuh menjadi pribadi yang sering menyalahkan diri sendiri. Anak memiliki rasa percaya diri yang rendah. Anak mengalami stres berkepanjangan dan bahkan anak tidak dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Berikut beberapa tips bagaimana agar tidak menjadi toxic parent. Yang pertama yaitu refleksi diri. Banyak orang tua tanpa sadar marah atau membentak anak saat mereka berbuat salah. Ketika anak berbuat salah, coba lakukan refleksi diri. Apa yang sudah saya lakukan? Apa kata-kata tadi menyakiti anak saya? Saya juga pernah melakukan kesalahan. Saya seharusnya tidak berkata kasar. Yang kedua yaitu berani minta maaf. Mengatakan saya minta maaf tidak pernah mudah dan mengatakannya kepada anak kita. Kebanyakan orang tua ragu ketika akan meminta maaf kepada anak. Mereka merasa gagal memberi contoh sebagai orang tua yang sempurna bagi anaknya. Perasaan malu juga kerap menghinggapi orang tua ketika harus minta maaf. Akhirnya banyak orang tua enggan melakukannya. Namun ingatlah, berani minta maaf dapat memperbaiki kesalahan yang dilakukan, tetapi juga mengajarkan mereka tentang arti meminta maaf dan memaafkan. Lalu yang ketiga adalah belajar mengendalikan emosi dan perilaku. Manusia dianugerahi otak untuk berpikir, jadi manusia dapat memanfaatkannya untuk mengendalikan emosi dan perilaku yang ke arah negatif. Yang keempat yaitu jadilah pendengar. Orang tua dapat berupaya untuk menjadi pendengar yang baik apapun yang anak ucapkan. Hal tersebut akan membentuk anak untuk menjadi pribadi yang terbuka pada orang tuanya. Tanggung jawab menjadi orang tua bukan sekedar melahirkan dan membesarkan anak saja. Orang tua juga bertanggung jawab untuk membentuk karakter anak di masa depan. Being a parent is a learning process. Enjoy it! Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share ke teman kalian, dan subscribe untuk mendukung channel ini dalam memberikan konten yang berkualitas.